Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed, dan kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk perkembangan ke depan. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang diskusi atau pernyataan dari Ipung Atria dengan seorang, nggak tahu siapa namanya ya itu guys ya. Beliau menyatakan dan membahas di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-19, di mana dikatakan bahwa Yesus itu diturunkan pangkatnya dari Tuhan dan menjadi nabi. Pernyataan ini apakah benar yang dikatakan oleh Ipung Atria bahwa Yesus itu diturunkan pangkatnya? Ya, sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak dulu pernyataan dari Ipung Atria. Berikut videonya. Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dia Tuhan atau nabi? Ya, logik sih. Yang awal yang menyebut Yesus Tuhan, Lalu diturunkan pangkatnya. Itu dia. Tapi Bapak buka di Yohanes pasal 4 ayat 19. Yang ini Pak, Bible yang tahun 2023 terbaru. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau nabi. Usahakan berpikiran positif, mungkin saat itu tipe Pak. Tipe? Ya, saya kan berpikiran positif aja, saya nggak mau ngejudge. Tipe berubah menjadi suatu keyakinan, itu yang. Jadi jelas ya guys, apa yang dikatakan oleh Ipung Atria bahwa Yesus itu diturunkan pangkatnya dari Tuhan menjadi nabi. Ya, kita harus berpikir dan kita perlu ketahui bahwa konsep nabi di dalam Islam itu berbeda di dalam iman kekristenan. Makanya ini suatu yang konyol kalau mereka menyamakan persepsi mereka tentang nabi di dalam Islam dan nabi di dalam Alkitab. Ya, kalau kita mengetahui bahwa nabi menurut pandangan Islam itu adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sehingga tanpa ada kewajiban baginya untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Nah, ini konsep nabi di dalam iman Islam. Dan berbeda dengan rasul. Kalau rasul dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Itulah konsep berpikir Islam tentang nabi dan rasul. Kalau kita memperhatikan di dalam konsep kekristenan, nabi itu dalam pandangan Kristen itu memiliki pengertian pengkabar atau dia pelihat, dan bisa juga diartikan seorang yang memiliki nubuatan di masa yang akan datang, atau bisa dikatakan bahwa sebelum terjadi. Jadi kalau kita memperhatikan definisi ini, jelas berbeda dari pandangan Islam dan juga pandangan iman kekristenan. Kalau kita memperhatikan Mesias itu memiliki 3 gelar, yaitu imam, raja, dan dia juga nabi. Bagi saya, kalau kita kembali kepada konteks Yohanes 4 ayat yang ke-19 ini ya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Yang menjadi pertanyaan di sini, kita harus tahu dulu siapa perempuan ini. Ya, tentunya kita dapat mengetahui dalam perikop ini jelas bahwa ini adalah perempuan Samaria. Siapa perempuan Samaria itu? Orang Samaria ini adalah merupakan orang-orang yang najis bagi bangsa Israel. Makan sepiring dengan perempuan Samaria atau orang Samaria itu tidak layak bagi bangsa Israel. Nah, dapat kita simpulkan bahwa
orang Samaria ini atau perempuan Samaria ini tidak mengenal siapa Yesus Kristus. Mungkin dia hanya mendengar dari orang lain, mungkin dia hanya melihat dari pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh orang lain kepada orang Samaria ini. Ya, hal ini terbukti kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang sebelumnya ya, di mana seorang perempuan Samaria ini sedang bercakap-cakap dengan Yesus Kristus. Apa percakapan mereka? Ya, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Lalu perempuan itu menjawab, ayat yang ke-17, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Perkataan-perkataan ayat yang ke-19 itu muncul ketika perempuan ini sedang bercakap-cakap dengan Yesus Kristus mengenai suaminya. Dan dia berkata bahwa aku tidak mempunyai suami. Dan Yesus pun menjelaskan, "Betul katamu itu, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Ketika Yesus mengetahui tentang perempuan Samaria ini, maka perempuan Samaria ini berkata di dalam ayat yang ke-19, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi." Karena perempuan ini belum mengenal siapa Yesus adalah suatu hal yang wajar. Dia berkata bahwa Yesus adalah seorang nabi. Karena apa? Dari pengertian nabi yang saya ungkapkan tadi dalam iman kekristenan, bahwa nabi itu adalah pengkabar, adalah pelihat, seorang yang memiliki nubuatan di masa yang akan datang. Dan itu menunjukkan kepada seorang nabi dalam iman kekristenan. Wajar kalau perempuan ini berkata demikian karena dia tidak mengenal siapa Yesus. Lalu pernyataan yang menarik ya, kalau kita memperhatikan bagian ini di dalam ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Ketika mereka sedang melanjutkan pembicaraan mereka, ada satu ayat yang menarik ya, di mana Yesus menyatakan dirinya adalah Mesias yang dinantikan itu. Perhatikan ya di dalam ayat yang ke-25 nih, jawab perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Lalu dalam ayat 26 Yesus menyatakan dirinya. Ayat 26 mencatat, kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Wah, ini sesuatu yang menarik ya. Karena orang Samaria itu tidak mengenal siapa Yesus. Dan percakapan yang menarik juga sehingga perempuan Samaria ini berkata bahwa Mesias itu akan datang. Dan pada saat itulah waktu yang tepat Yesus menyatakan dirinya. Dan ketika murid-muridnya datang dan melihat Yesus sedang bercakap-cakap, maka pergilah perempuan Samaria ini dan memberitakan kepada orang-orang yang dia temui. Ya, ini menarik ya, yang menjadi perhatian kita ya teman-teman sekalian. Maka kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-29, di situ dikatakan, "Mari."
Lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Nah, jadi perempuan Samaria ini sedang pergi dan dia memberitakan kepada banyak orang, yuk lihat, apakah dia itu Kristus? Maka dari itu nih ayat terakhir ya, kalau kita memperhatikan bagian akhir, ayat yang ke-41 ya, dari 40 ya, 40 sampai 42. Saya akan bacakan bagi kita. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wow, ini luar biasa ya. Kalau kita memperhatikan bagian ini, kita dapat mengerti dengan benar siapa itu Yesus. Lalu suatu hal lagi yang dipersoalkan oleh Ipung Atria ini ya, di mana dalam terjemahan lain kata Tuhan itu sebenarnya diterjemahkan Tuhan katanya ya. Sebelum jauh membahas ini, simak dulu kita video berikutnya nih. Bapak buka di Yohanes pasal 4 ayat 19. Yang ini Pak, Bible yang tahun 2023 terbaru. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau nabi. Bau. Usahakan berpikiran positif, mungkin saat itu tipe, Pak. Tipe. Ya, saya kan berpikiran positif aja, saya nggak mau ngejudge. Tipe berubah menjadi suatu keyakinan. Itu yang... Iya, jadi jelas ya guys, apa yang dikatakan oleh Ipung Atria mengenai ayat yang ke-19 ini, kata Tuhan itu sebenarnya diterjemahkan Tuhan. Lalu mana yang betul katanya? Dan kata temannya ini ya, itu dibilang typo, kesalahan ketik. Apakah benar Tuhan itu salah ketik, yang benar adalah Tuhan? Ya memang kalau kita memperhatikan kaum awam ya, kebanyakan tidak mengerti pernyataan Tuhan ataupun Tuhan ya di sini. Ya, yuk kita perhatikan di dalam bahasa Yunani di sini, di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-19. Alkitab mencatat di situ lege auto hegune kurie Theoro hoti propetes eiso. Ya, jadi jelas ya. Di sini perhatikan di situ kata Tuhan atau Tuhan di situ yang dipersoalkan oleh Ipung Atria memakai kata kurie. Ya, garis bawah di situ kata kurie ya. Dalam terjemahan Yunani, kata kurie ini juga bisa diterjemahkan Sir, diterjemahkan Lord. Bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan. Jadi gak ada persoalan ya sebenarnya di sini. Nah, coba kita perhatikan di dalam Matius 1 ayat yang ke-22 ya. Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kata Tuhan di sini ya juga diterjemahkan kata kurio. Ya, ini dari kata dasar kurios yang artinya Tuhan, yang artinya Tuhan. Sebenarnya apa sih maksud kata Tuhan dan Tuhan di sini ya? Kalau kita memperhatikan dalam terjemahan Yunani, kata Tuhan atau Tuhan itu menunjukkan bahwa dia sang pemilik otoritas tertinggi. Jadi diterjemahkan demikian. Jadi adalah suatu hal yang wajar ya teman-teman, atau sesuatu hal yang biasa saja kalau di dalam ayat yang ke-19 itu diterjemahkan Tuhan, diterjemahkan Tuhan, itu adalah sesuatu yang sama aja. Gak ada bedanya ya di sini. Karena menunjukkan dalam konteks Yunani kata kurios
itu diartikan Tuhan, diartikan Tuan yang menunjukkan kepada sang empunya pemilik kekuasaan tertinggi, sang empunya pemilik otoritas tertinggi. Jadi bukan tipe ya, bukan suatu persoalan karena memiliki terjemahan yang sama. Kata kurios itu diterjemahkan Tuan atau diterjemahkan Tuhan. Jadi dari hal ini kita belajar ya, memahami Alkitab itu kita pahami secara menyeluruh. Bukan hanya dipahami sepenggal, habis itu dicomot ayat ini sebagai pembenaran Ipung Atria ya, pembenaran Anda. Tetapi pahamilah secara menyeluruhan, karena Alkitab ini tidak bertentangan dengan apa yang sudah dikatakan Yesus Kristus, bahwa menyatakan dirinya adalah Tuhan dan dirinya adalah Raja, dirinya adalah Imam besar yang Anda menantang mau dikasih 1 triliun ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus Tuhan, ya ternyata ada ya, ayatnya sudah saya buktikan di dalam video-video saya yang sebelumnya, di situ ada. Mari kita pahami Alkitab ini dengan baik dan benar, jangan dicomot hanya sepenggal ayat untuk membenarkan isi otak Anda. Tetapi tunduklah kepada pimpinan Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Tuhan. So, belajarlah dengan baik dan jangan pernah membahas Alkitab yang tidak Anda imani sesuai dengan pikiran Anda dan sesuai dengan iman Anda. Karena Alkitab ini berbeda dengan apa yang Anda imani. Ya, di dalam iman kekristenan seperti tadi yang saya sebutkan bahwa antara nabi dalam iman kekristenan dengan apa yang Anda imani itu adalah sesuatu yang berbeda. Bagaimana mungkin Anda bisa menyatakan atau membahas sesuatu yang tidak Anda imani? Ya tentunya itu adalah kesesatan yang Anda sebarkan atau yang Anda ajarkan. Ya kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk berpikir waras serta hidup dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. God bless you.